Guys, Tecno Camon 40 Pro 5G setelah 2 bulan seperti apa sih sekarang? Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya mau bikin video keluh kesah ya, video keluh kesah. Jadi bukan video review HP baru, teman-teman ya. Jadi jangan salah arti gitu, teman. Kalau HP baru pastilah ya 99% plus semua, pokoknya baik-baiknya semua karena namanya juga HP baru gitu, teman-teman ya. Nah, kalau sekarang di sini saya bikin video keluh kesah atau curhat lah ya HP ini setelah dipakai 2 bulan. Seperti apa sih? Apa aja keluhannya, apa saja kesah-kesahnya, apa saja plus minusnya setelah saya pakai selama 2 bulan ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran keluh kesah HP Tecno Camon 40 Pro 5G ini setelah dipakai 2 bulan, apa aja keluhannya atau apa aja minus plusnya. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan bahas, teman-teman. Ini sesuai pengalaman saya pribadi gitu, teman. Jadi setiap orang pasti punya pengalaman beda-beda tergantung pemakaiannya gitu, teman-teman ya. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 sampai 5 jutaan sampai berapa juta pun, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Termasuk Tecno Camon 40 Pro 5G ini saya akan masukkan di bawah deskripsi video ini. Buat teman-teman juga yang mau check out via Shopee biar nanti dapat potongan nanti di Shopee-nya, teman bisa masuk juga di bawah deskripsi video ini, teman-teman ya. Oke, kita akan langsung aja bahas HP-nya, guys. Oke, teman-teman, ini di HP-nya Tecno Camon 40 Pro 5G. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan bagi beberapa segmen ya. Yang pertama dari penggunaan sehari-hari, terus dalam performa atau dalam membuka aplikasi-aplikasi berat atau game dan segala macamnya. Terus untuk yang ketiga itu dari sektor kamera, dan untuk yang keempat dari fitur-fitur dan kelebihan yang sangat bergunanya atau yang sangat terpakainya. Terus untuk yang kelima itu dari keluhan-keluhannya atau dari kekecewaannya gitu, teman-teman. Dan untuk yang terakhir mungkin untuk kesimpulannya. Jadi di sini akan saya bagi 6 segmen ya. Nah, sekarang kita bahas dari penggunaan sehari-hari dulu. Nah, seberapa puas sih saya menggunakan HP ini dalam penggunaan sehari-hari gitu. Di si Tecno Camon 40 Pro 5G ini dalam penggunaan sehari-hari, teman-teman, ini sangat lancar banget teman-teman untuk penggunaan sehari-hari ya. Kamera-kamera sedikit, main game sedikit-sedikit atau tipis-tipis sebentar-sebentar. Kalau lagi gabut atau lagi rusing, lagi carousel gitu ya, itu masih lancar-lancar aja. Dalam membuka aplikasi, dalam scroll-scroll, pokoknya semuanya nyaman. Dari layar udah nyaman, ketajaman udah bagus, kecerahan juga udah nyaman banget. Yang paling nyaman itu dari ketajamannya dan dari dari genggamannya ini udah enak, solid, HP-nya tipis, nggak terlalu berat, dan terlihatnya juga cukup mewah, teman-teman. Depan belakang HP-nya terlihat mewah, pengecasan juga cepat. Jadi dalam penggunaan sehari-hari cukup puas, teman-teman. Tapi ada beberapa nanti keluhan-keluhannya. Nah, untuk keluhannya dalam penggunaan sehari-hari mungkin dari bug gitu, teman-teman ya, dari bug ya, bug ya, pokoknya nge-lag ya atau crash aplikasi itu sampai sekarang udah dipakai 2 bulan itu masih ada, teman-teman ya. Padahal sebelumnya ini udah dapat update 1 kali dan sekarang ada update lagi 1 kali lagi nih ya. Nih ada dapat update lagi nih. Di sini udah ada pembaruan tuh ya, suruh diperbarui lagi. Tapi sebelum update saya bahas dulu yang pembaruan yang pertama sebelumnya itu ya. Ini udah dapat update 1 kali kalau nggak salah. Nah, untuk bug aplikasi itu biasanya saya dapatkan di TikTok sama di Capcut, teman-teman ya. Ini kalau dari Capcut ya seperti ini ya, seperti biasa ya, Capcut tidak ada tanggapan. Jadi biasanya kalau saya ngedit sampai 8 GB ya, 8 GB, 7 GB sampai 10 GB itu ngedit video di HP ini. Kadang apalagi kalau sudah banyak elemen-elemen yang ditambahkan makin berat ya, pasti jadi agak lambat ya, lemot. Terus ya kalau lebih berat lagi sampai seperti ini ya, Capcut tidak menanggapi atau not responding ya. Terus untuk aplikasi yang kedua saya suka dapat itu di TikTok gitu, teman. Di TikTok dia kalau lagi scroll atau lagi HP udah dipakai terus menerus ya, udah lama baru jam-jam saya TikTokan, saya scroll itu biasa masih ada lah ya sesekali keluar gitu, aplikasi keluar ya. Tapi gak sesering pas 1 bulan pertama. Nah, pas 1 bulan pertama itu pas bawaan banget itu lumayan sering dan hampir setiap hari lah ya. Nah, sekarang setelah dapat update 1 kali, nah udah jarang banget. Dan adanya itu di saat kita membuka aplikasi-aplikasi yang berat atau lagi ngedit file-file yang berat. Dan kalau kita main game juga, kalau kita tes lama-lama itu dia langsung nge-frame, teman-teman, dia langsung turun. Pokoknya untuk performa dan dalam membuka aplikasi-aplikasi berat ini masih kurang kuat kalau kita bandingkan dengan si Infinix GT 30 Pro. Dia masih jauh lah ya, masih jauh kalah. Karena dari chipset di sini masih di 7.300, sedangkan Infinix sudah di 8.350 gitu, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya yang sekarang kan ini udah GOI banget ya, udah GOI banget. Nah, teman-teman masih pada cari ke sana ke sini udah gak ada. Nah, mending saran saya mending ambil Infinix GT 30 Pro aja. Dari segi kamera berani banget sama si Tecno ini, guys. Nanti kita akan tes aja sama si Infinix GT, teman-teman ya. Dan dari segi ngebug aplikasi atau crash aplikasi, saya di si Infinix GT 30 Pro sampai saat ini dari pertama beli sampai sekarang itu belum nemu ya. Di si Poco X7 Pro dia belum nemu, tapi kalau di si Tecno Camon ini masih nemu lah beberapa kali ya, tapi gak sering-sering banget.
Oke, kita beralih ke bagian baterai ya. Dalam penggunaan baterai sehari-hari, baterai cukup standar teman-teman ya. Awet banget sih enggak, dan boros juga enggak. Jadi cukup standar karena untuk segi baterainya di sini masih di 5200 teman-teman. Dari baterai di sini masih di 5200, belum sampai 6000, apalagi 6500 mAh. Tapi kalau dari 5000 yang biasa pakai 5000 mAh ke 5200 lumayan ada peningkatan sedikit teman-teman. Jadi untuk baterai ya standar-standar saja, gak boros dan gak awet juga. Untuk segi ngecas ini enak banget, ngecasnya cepat banget. Apalagi kalau kita pakai mode yang hyper itu dia pasti langsung gacor ya, langsung cepat penuh. Terus dari suhu ya, dari suhu dalam penggunaan sehari-hari aman teman-teman. Kalau kita penggunaan sehari-hari pakai kamera lumayan pasti panas ya, kalau kamera itu lama-lama pasti panas dan masih aman. Tapi terus pakai main game untuk di bawah 1 jam lah ya, itu masih aman karena ini untuk HP-nya juga bukan HP gaming juga. Pokoknya intinya dari suhu masih aman ya, gak terlalu panas-panas banget. Terus dari segi layar, dari ketajaman layar, pokoknya dari segi layar ini nyaman banget ya. Dari ketajamannya bagus, dari kecerahan juga oke. Mau di bawah terik matahari, mau di luar, mau di atas terik matahari, dia tetap nyaman, tetap kelihatan dan tetap jernih. Ketajaman juga udah tinggi, pokoknya nyaman banget dari segi layarnya guys. Terus dari segi kamera dalam penggunaan sehari-hari ini untuk kamera cukup bagus banget ya, di harga HP 3-4 jutaan. Ini udah cukup sangat bagus di harga segitu. Tapi bukan berarti bagus banget melebihi HP-HP yang 10 juta, 15 juta, 20 juta. Enggak teman-teman. Jadi ekspektasinya itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ketinggian. Ini HP kameranya melebihi S24 Ultra ya. Jadi gak gitu juga gitu teman-teman ya. Maksud bagus di kamera HP ini bagus di kelas HP 3-7 jutaan, dia masih bisa berani bersaing dengan HP-HP di harga segitu, dia rajanya lah ya, bisa dibilang begitu. Tapi bukan berarti bagus banget gitu teman-teman. Dan setelah saya pakai juga ada beberapa keluhan-keluhan yang saya rasakan di kamera HP ini. Nanti kita akan bahas di segmen kameranya. Terus untuk sidik jari nih ya, dalam sidik jari di sini cukup cepat, bagus, responnya mantap banget ya nih. Ya, cukup cepat, bagus dan respon. Tapi ada juga nih keluhan di sidik jarinya ini. Jadi di sidik jarinya ini kalau kadang kita pakai misalkan baru 3 jam lah kita taruh HP, gak kita taruh, terus kita sidik jari dia gak jalan teman-teman, dia gak jalan. Terus ada keterangannya itu harus pakai pola setelah tidak digunakan selama 72 jam. Padahal saya gak gunakannya itu cuma paling 3-4 jam, tapi di keterangannya sini setelah 72 jam gak digunakan harus pakai pola dulu. Nah jadi di situ ya untuk keluhannya ini, padahal saya taruhnya itu mungkin di 3-4 jam, gak sampai 72 jam. Terus untuk keyboard di sini ya, untuk pengetikan ini bagus banget, responnya sangat cepat dan pengetikannya juga enak, nyaman. Apalagi kalau sudah kita setting, yang buat teman-teman yang sudah punya dan belum disetting, teman bisa lihat video settingannya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performa. Nah, untuk performa dalam membuka aplikasi dan segala macam nih lancar banget teman-teman ya. Nih, nyaman, cepat dan gesit ya, gak ada lag-lag dan gak ada apa-apa ya. Gak ada proses yang lama. Pokoknya untuk membuka aplikasi cukup cepat dan gak ada apa-apa. Untuk sinyal aman, teman-teman, untuk sinyal aman, normal ya, lancar. Mau pakai WiFi, mau pakai data, di sini sinyal udah oke banget ya, lancar, gak ada lag-lagnya. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi berat ya, terus pakai yang berat, gak terlalu kuat, dia pasti ada lag-lagnya dan pasti ada drop-dropnya. Dan untuk chipset 7300 itu ternyata belum kuat banget gitu teman-teman kalau kita buat aplikasi-aplikasi berat. Dan untuk skor tes Antutu segini guys. Nah untuk tes Antutu di 700 ribuan ya, setelah pemakaian 2 bulanan normal ya, aman, masih aman, bagus di 700 ribuan, HP 3 jutaan gak ada lawan. Tapi tetap selalu harus ingat harga ya, jangan terlalu berekspektasi tinggi karena kalau kita pakai buat yang berat-berat ya emang dia gak kuat, dan itu wajar dan normal karena untuk harganya dia kelas 3 jutaan. Dan sekali lagi jangan berekspektasinya tinggi dibandingkan dengan HP-HP yang 20 jutaan, 10 jutaan gitu teman-teman ya. Nah contohnya saya pas buka main game ini ya gak ada respon apa-apa tuh ya, dia malah diam begini, padahal untuk jaringan bagus ya, normal, tapi dia seperti ini ya, gak bisa. Nah ini kalau udah begini kita harus close dulu, harus kita tutup dulu ya, kita coba tutup. Nah baru dia bisa lancar. Oke, kita coba buka lagi ya, nih coba buka lagi, buka lancar dia. Set, kita tunggu. Oh langsung ya, kalau kita udah tutup close, masuk lagi baru dia normal ya. Nah jadi untuk kekurangan ya masih ada teman-teman, kekurangan yang wajar. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian segmen kamera. Nah untuk kamera di HP ini yang paling digadang-gadangkan di HP ini, dan yang paling diharapin sama para calon usernya juga dari sektor kamera ya. Nah untuk sektor kamera di HP ini malah muka game guys. Untuk sektor kamera di HP ini cukup bagus sebenarnya, untuk kestabilan bagus. Ini untuk kestabilan rumah cukup stabil ya. HP 3 jutaan tapi udah sestabil ini.
Mantap gak? Biasanya 3 juta itu gempa guys ya. Kali ini sudah stabil. Ini saya pakai bawa jalan seperti biasa guys ya. Pakai tangan biasa seperti ini. Kalau kita bawa tes ya, semut juga ya. Nih, kita bawa geser-geser, gak ada jitter. Mulus, halus ya, mantap banget. Untuk kestabilan di sini sudah double ya. Nah, ada OIS, terus ada stabilizer juga temennya. Jadi stabilizer ada, OIS juga ada. Terus untuk warna sekarang udah lebih baik ya. Dan untuk warna yang sebelumnya pokoknya lebih gelap. Nah, sekarang udah lebih cerah, udah lebih bagus temennya, udah lebih normal dan lebih natural untuk sekarang. Nah, kalau kita tes patah-patah di sini ini di 60 fps ya. Seharusnya kalau di 60 fps sudah gak ada. Tapi ternyata setelah saya lihat ya, saya tes ternyata masih ada tipis-tipis ya untuk patah-patahnya. Cuma gak parah-parah amat dan ya masih wajar dan masih bagus karena kalau kita lihat harganya ini cuma di 3 jutaan aja. Tapi sudah support di 1080 60 fps dan 4K 30 fps ya. Untuk patah-patah ya masih ada lah ya, walaupun di 60 fps seharusnya udah gak ada kalau untuk 60 fps, tapi ini masih ada. Tapi gak parah-parah amat. Dan untuk denyutan nih masih ada ya, denyut-denyutnya, nanti kita tes aja untuk denyutannya. Oke teman-teman, karena di video sebelumnya banyak yang gak terima bahwa si hasil dari si Tecno Camon 40 Pro itu ada denyut-denyutnya, itu banyak yang gak terima. Ini HP yang paling bagus, pokoknya HP yang paling bagus. Dan saya pakai sendiri, emang hasilnya seperti itu ya. Emang kalau hasil kameranya itu bagus, tapi masih ada denyut-denyutnya. Dan sekarang di sini saya ada 3 HP yang sekarang saya rekam nih. Kita coba ke kaca dulu ya, biar teman-teman percaya nih. Yang paling tengah di sini ada Tecno Camon 40 Pro, terus di sini ada Infinix GT 30 Pro dan Poco X7 Pro ya, Poco X7 Pro nih. Kelihatan nggak? Nih ini saya nggak tahu nih ya, nggak tahu kelihatan atau enggak. Di sini ada 3 HP, nanti akan saya compare, akan saya perlihatkan ke semua teman-teman ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, anggap saya di sini saya lagi bikin konten dan HP-nya saya taruh di tripod. Nah, di sini saya akan gerak-gerak atau kita coba jelasin, misalkan jelasin barang ini misalkan ya nih. Saya akan coba jelasin barang ini apakah sama yang lainnya juga ada denyut-denyutnya atau hanya di si Tecno doang nih. Ya. Kita coba geser-geser, misalkan kita lagi bikin konten ya, gimana kalau kita bikin konten ya kita gerak-gerak kayak seperti ini. Kita ngejelasin ini gitu ya. Seperti ini ya. Gimana apakah di si Tecno ada denyut-denyutnya atau sekarang semuanya diem? Dan silahkan teman-teman aja bandingkan ya nih. Seperti ini kalau kita coba yang lain juga apakah ikut denyut-denyut. Ya, ini untuk autofokusnya ya. Karena HP sekarang udah rata-rata hampir 95% ada autofokusnya. Nih, set. Ya, ini seperti ini. Oke, 1 2 3 ya. Kita coba lihat ya. Nih, Tecno Camon 40 Pro, Infinix GT dan Poco X7 Pro ya. Nih, oke. Kita lihat hasilnya seperti apa guys. Jadi disitulah letak kekurangannya menurut saya guys. Nah, buat teman-teman yang Bang coba kunci dulu, tekan lama di layar. Nah, ini belum saya kunci ya. Ini masih mode biasa, autofokus biasa, manual, autofokus. Nah, sekarang kita coba kunci. Tah, tekan dulu yang lama, set. Nah, ini sudah kunci ya, AF/AE nya. Nah, coba kalau kita kunci fokus, nanti kalau ada objek yang masuk dia bakal dapat guys ya. Nih, kali ini udah dikunci ya, udah dikunci fokusnya ke lokasi yang ini. Jadi kalau ada objek masuk dia gak bakal autofokus lagi tuh. Jadi gimana dong kalau kita kunci nih? Kecuali ada kameramen yang pegang HP ini. Nah, masuk dulu objek lalu difokus ya, difokus itu bisa dapat nih. Kalau ini kan dia mau di jauh dekat dia gak bisa masuk ya fokusnya, kecuali kita buka lagi fokusnya bentar nih, agak susah euy. Nah, kecuali udah saya lepas ya, kuncinya udah saya buka ya, gemboknya nih. Ini baru bisa fokus lagi. Nah, kalau autofokus seperti ini teman-teman ya tuh. Jadi kalau ada objek masuk dia langsung masuk, set dia langsung fokus. Tapi kalau nggak ada dia langsung ke sini. Nih. Kecuali nah kita fokusnya di sini nih, kita kasih dulu objek, kita kunci bentar, kita kunci. Nah, kalau begini baru ya, kalau ada ke sini dia gak bakal fokus, tapi objek yang tadi dia bisa fokus nih ya. Oke, ini enggak juga nih. Jadi harus objek dulu kita kunci. Nah, baru fokus ya. Baru fokus, dia gak bakal denyut-denyut kalau begini karena udah dikunci fokusnya. Tapi sedangkan kalau kita pakai tripod otomatis, dan kalau kita yang pegangnya sendiri gitu ya, kayak ada temen yang bantuin, nah kita otomatis kan kunci fokus begini dulu nih, udah dikunci nih fokusnya nih ya. Nah, saya masukin objek nih atau masuk ojek atau masuk orang ya, masuk ke sini dia gak bisa fokus guys tuh. Jadi blur si orangnya atau si objeknya. Tuh, ke tangan ngeblur ya. Tuh, objek-objek yang masuk dia bakalan ngeblur terus ya tuh. Karena fokusnya ke sini ya. Nih ke sini.
Oke, jadi seperti itu kalau kita kunci fokusnya guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian fitur-fitur dan kelebihan-kelebihan yang sangat bermanfaat, yang sangat terpakai di HP ini. Nah, untuk fitur yang pertama dari fitur AI-nya ya, mulai dari AI Circle to Search ya, nih seperti ini, pencarian lagu, AI terjemah dan segala macam. Pokoknya semua AI-nya berfungsi dengan baik dan sangat membantu dalam penggunaan sehari-hari. Terus untuk fitur yang berikutnya yang sangat berguna dari stabilizer-nya tentunya fitur stabilizer dan OIS yang ada di HP ini. Jadi kalau kita merekam video sambil jalan, sambil gerak-gerak, dia bisa lebih stabil, malah lebih stabil kalau kita pegang seperti ini daripada kita taruh di tripod untuk si HP ini. Terus untuk fitur yang berikutnya dari ngecasnya juga udah cepet teman-teman, jadi itu sangat bermanfaat dan sangat membantu buat teman-teman yang nggak bisa lepas dari HP, itu kita tinggal cas sebentar dia sudah penuh. Untuk fitur yang berikutnya dari sidik jari juga udah bagus teman-teman, udah cepet dan bagus lah ya, nyaman di layar, gak di pinggir. Walaupun terkadang masih ada gak jalan sesekali gitu teman-teman. Terus untuk fitur berikutnya OTG di sini sudah support teman-teman, OTG sudah support. Dan untuk mic wireless buat teman-teman yang masih banyak tanya support gak untuk mic wireless, ini support teman-teman untuk di si Tecno Command 40 Pro. Dia support itu tergantung mic-nya, kalau yang nggak support itu bukan dari HP-nya, itu dari mic-nya. Dan setelah saya coba beberapa mic di si Tecno Command 40 Pro ini semuanya support gitu teman-teman yang dari TNW. Terus ada tombol one tap-nya juga, jadi buat teman-teman yang suka foto-foto gerak cepat atau mau foto anak-anak yang nggak diam gitu teman-teman, ini bisa banget ya untuk fiturnya. Karena dari lensa si HP ini pakai lensa Sony LYT700 itu kelebihannya buat menangkap gerak yang cepat gitu teman-teman ya. Nah, makanya ditanamkanlah di si HP Tecno Command 40 Pro 5G ini. Cepat sekalipun teman-teman mau moto kipas yang lagi jalan, dia bisa teman-teman ya. Terus untuk fitur yang berikutnya yang sangat berguna bagi saya yaitu fitur multitasking layarnya teman-teman ya. Misalkan kita lagi buka aplikasi terus mau buka aplikasi lain teman-teman bisa teman-teman ya. Nih, mau buka aplikasi, dua aplikasi di sini bisa. Mau aplikasi apa lagi nih, misalkan kita membuka aplikasi 3 coba ya. Nih, kita buka coba 3 aplikasi, dia sudah support teman-teman ya. Nih, 3 aplikasi sekaligus dia bisa teman-teman ya. Nih, mantap banget ya. Jadi bagi saya ini sangat membantu, apalagi ya buat teman-teman yang HP-nya dibikin buat kerja, itu pasti ya multitasking layar itu sangat dibutuhkan. Terus untuk yang terakhir dari tampilan UI-nya yang rapih teman-teman ya, ini dari tampilan segala macam, mulai dari tampilan pengaturan, rapih, berwarna, pokoknya untuk fitur-fiturnya ini sudah lengkap tapi rapih gitu teman-teman, dari mulai pengaturan, terus dari mulai tampilan menu semuanya rapih dan nyaman segala macamnya ya. Ini udah rapih dan nyaman. Nah, sekarang kita bahas dari segi kekecewaannya atau dari keluhan-keluhannya. Nah, untuk keluhan-keluhan yang saya dapatkan di HP ini yang tadi temennya dari denyutan videonya, ini untuk kestabilannya kalau kita bawa jalan udah bagus. Terus kalau kita pakai foto-foto juga udah bagus, warna udah bagus, ketajaman udah bagus, tapi sayangnya itu satu ya, denyutannya. Coba buat teman-teman yang punya HP ini dites, taruh di tripod, teman-teman bikin video seperti saya tadi, gerak-gerak seperti itu, dia pasti denyut-denyut gitu teman-teman ya. Untuk keluhan yang pertama itu, terus untuk keluhan yang kedua ini untuk dari segi penyimpanan teman ya. Ini kemarin saya juga hampir habis ya, karena sebelumnya saya pakai ngedit dan segala macam. Apalagi buat teman-teman yang suka konten, bikin konten, HP ini dibikin buat konten 256 GB itu gak ada apa-apanya teman-teman ya. Kalau buat sehari-hari itu 256 GB itu udah cukup luas. Tapi kalau buat teman-teman yang suka bikin video ya, satu video apalagi pakai 60 fps itu berapa giga tuh satu videonya itu. Wah, 256 GB itu udah agak cukup sebenarnya, itu keluhan saya. Yang pertama ini udah mengecil gitu sebenarnya, penyimpanannya itu gak ada pilihan 512 GB, itu hanya di 256 GB dan gak ada slot memorinya juga. Ya, jadi harus hemat-hemat di 256 GB. Terus untuk keluhannya mungkin dari baterai, temennya dari baterai yang masih di 5200 mAh. Jadi kalau kita buat dipakai HP utama ini 5200 mAh itu ya pastilah satu hari itu bisa ngecas 2 kali lah teman-teman ya kalau kita pakai terus. Terus untuk keluhan yang keempat yaitu masih ada bug ya, bug sih pokoknya begitulah ya, crash ya, masih ada sesekali kalau kita buka aplikasi-aplikasi yang berat. Terus untuk yang kelima yaitu itu dia temennya, gak ada slot memori temennya. Jadi ini udah mah penyimpanan gak ada pilihan lain, hanya ada 256 GB dan gak ada slot memorinya. Nah, itu yang saya sayangkan dan yang saya kurang puas di HP ini. Oke, sekarang untuk kesimpulan ya. Untuk kesimpulan ternyata pakai chipset Dimensity 7300 plus RAM 8 GB plus 8 GB dan memori penyimpanan di 256 GB itu ternyata kalau kita pakai buat aplikasi-aplikasi yang berat dan segala macam yang berat, ternyata
ternyata dia kurang bisa ngehandle, masih ada bug, masih ada crash, dan masih ada drop-dropnya ternyata teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung mau cari HP 3-4 jutaan dan mau banget sama HP ini, nah menurut saya ada alternatif lain. Teman-teman bisa ambil ke Infinix GT 30 Pro. Dia untuk chipset lebih kenceng, lebih stabil, kamera juga lebih bagus kalau menurut saya. Oke, jadi seperti itu. Dan kalau kita kasih nilai dari 1 sampai 100%, saya 90% puas, 10% kecewanya. Jadi di kelas HP 3-4 jutaan ya, ini di 3,8 kalau nggak salah ya, 3,8 itu sudah sangat worth it, sudah sangat puas dan sudah sangat nyaman teman-teman ya. Tapi masih ada lah ya minus-minusnya di 10%. Oke, terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya, satu kali klik aja tombol subscribe-nya, gratis, gak bikin rugi guys. Terima kasih, bye bye.